Iya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau tadi kita menyanyi, menyembah, nggak mau berhenti karena hati kita ya datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar saja, tapi kita benar-benar hancur hati untuk keadaan yang kita dengar. Begitu banyak, ya bahkan kami dengar di Wuhan kembali lebih banyak, dan kami dengar lagi di Singapura menjadi tambah banyak. Saudara, bukankah ini sangat menyedihkan? Saudara, betapa Tuhan sebenarnya Ia terus berbicara kepada kita, marilah kita pergi ke tempat yang sepi supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi sering kali kita tidak mau, saudara, karena kita mau di tempat yang banyak orang, lebih asik, di mall-mall lebih asik, bahkan di tempat-tempat yang saudara, mungkin kita pikir tempat seperti itu tidak ada ibadah, tapi orang senang di situ. Dan Tuhan inginkan kita untuk sejenak untuk di rumah saja. Itu adalah sangat indah. Nah, saudara, kita akan melihat dulu di Markus 6 ya, Markus 6. Markus 6, Matius 14 juga ada. Saya suka melihat ayat ini ya. Nah, Anda perhatikan di sini Matius 14. Iya, saya ajak. Ya, Anda lihat. Kita baca bersama dari Matius. Iya, Matius 14 dulu, baru kita lihat lagi. Karena ada di Markus 6, ada juga di Lukas 9, ada juga di Yohanes 6. Tapi kita baca dulu ini. Ayat 13 ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak. Orang banyak, orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan sangat berbelas kasihan, saudara. Sangat luar biasa. Dia katakan di sini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Banyak kali kita berdoa, tapi kita berdoa dengan kekuatan kita, tidak ingin menjamah hatinya sampai dia memiliki hati tergerak. Saudara, kalau kita hanya bersaing, berdoa, dan mulai mengucapkan dengan nada seperti keras, seperti wow, mau ngebom itu, atau mau tembak, mau apa itu musuh. Saudara, banyak dulu suka pakai bom, ya. Mereka ucapkan bom. Jadi begitulah para pendoa syafaat suka menakut-nakutin iblis dengan bom. Padahal baru virus corona yang tidak dilihat oleh mata sudah pada nggak boleh keluar, ya nggak keluar rumah juga, ya. Nah, saudara, tapi tidak apa-apa, karena disinilah ada banyak hal yang luar biasa yang kita dapat. Nah, di sini, saudara,
Tuhan mau kita berdoa bertalu-talu. Kita berdoa terus sampai kita tidak bisa menahannya, saudara. Maka setiap berdoa saya mesti kumpulin tisu, saya mesti ada di sebelah saya. Karena kalau Tuhan menggerakkan saya mau doa siapa, saya nggak bisa tahan, saudara. Saya akan nangis, saya akan nangis. Dan saya pikir kenapa orang lain bisa doa siapa nggak perlu nangis ya. Tapi kenapa saya nangis, saudara? Karena saya tahu bahwa Tuhan tergerak hatinya melihat orang yang berdoa dengan hancur hati. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 7, Anda perhatikan Lukas 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Ya, ini kena virus corona, Pak. Ya, digotong keluar. Tapi rasanya ini nggak bisa karena mamanya boleh ikut. Mestinya nggak boleh nih, kalau corona nggak boleh ya. Tapi kita baca. Orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya. Yang sudah janda punya anak cuma satu lagi. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi bukan corona karena banyak orang bisa ngikut. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, lihat, begitu banyak orang sayang pada janda itu. Begitu banyak orang yang, saudara, ikut serta mengantar. Berarti janda ini adalah orang baik. Berarti janda ini atau anak muda ini adalah orang yang dikenal baik. Saudara, Tuhan tergerak hati buat orang-orang yang hatinya baik, tulus dan baik, saudara. Maka kita lihat di sini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu, dia lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan selalu merasa tergerak hati oleh belas kasihan. Makanya kalau saya mulai merasakan, Tuhan, saya merasakan hancur hati, Tuhan. Dan kalau kadang-kadang tiba-tiba masalah di dalam hidup saya, atau masalah di dalam keluarga, atau masalah di dalam anak-anak atau semua, dan kalau masalah di dalam pelayanan atau di mana saja saya tahu, terus saya merasa hancur hati. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana pada saya supaya saya hancur hati, supaya saya mengalami goresan di hati, saya mengalami luka di hati, saya mengalami, supaya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kesusahan yang kita alami, masalah yang kita alami, apa yang kita lihat orang-orang mengalami kesusahan. Maka kita percaya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam hal yang kita alami. Ingat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin Anda tidak lihat kebaikan yang dilihat dengan mata, tapi ada kebaikan yang sedang dibentuk di dalam kita, yaitu batinnya kita, yang sudah tidak lagi mengasihi Tuhan, yang tidak bersungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, bisa datang kembali, bisa menangis di kaki Tuhan, bisa kembali percaya bahwa kekuatanku, kehebatanku, kepintaranku, kerja kerasku, nama baikku, dan semua harta kekayaan nenek moyangku yang begitu banyak tidak mampu menolong aku. Keadaan yang seperti ini pun sedang dialami. Dengan punya kepintaran rohani, bisa menghafal ayat model apapun, bisa berkhotbah dengan bagus model apapun, toh mereka takut keluar. Tapi banyak juga yang keluar membagi-bagikan, tapi puji Tuhan semua pakai sarung tangan, pakai masker, karena adalah peraturan, kita nggak boleh melanggar, saudara. Tetapi satu hal saya ingin bilang, setiap problema yang kita alami,
di dalamnya Allah turut bekerja. Kita mungkin belum lihat, kalau belum sampai ke dasar yang dalam itu, kita mungkin nggak mengerti bahwa Tuhan sebenarnya sedang membentuk hal yang mulia, sedang membentuk hal yang kekal, sedang membuat perjumpaan dengan Tuhan merupakan sesuatu yang penting, karena dunia, harta kekayaan, kepintaran kita, talenta kerja kita yang hebat, sehingga status jabatan kita di kantor perusahaan kita punya nama baik dan hebat, itu tidak berguna lagi. Tidak berguna saat ini. Oh, punya uang banyak juga, punya persediaan banyak juga di rumah, tidak juga berguna. Saudara, paling hanya mencukupi buat kita makan, menggemukkan tubuh kita. Tapi untuk seterusnya pasti ada bos. Saudara, tadi kalau tidak salah saya dengar ada orang dari kampung saya, Gorontalo. Mereka dari keluar bangsawan, dan Anda pasti tahu juga. Dia juara kalau nggak salah, Olimpiade renang atau apa ya. Nah, saudara, tiba-tiba berita dia meninggal. Saudara, walaupun dia tinggal di Pondok Indah, istrinya bawa dia periksa, katanya negatif, tidak ada corona. Ulang-ulang nggak ada corona. Tapi ternyata pas dibawa lagi tengah malam, dia meninggal. Tidak bercampur, tidak ada. Tapi ternyata dia bisa kena corona walaupun tidak. Saudara, jadi apakah? Maka hanya Tuhan. Maka hanya Tuhan. Maka sebab itu kalau engkau lihat di sini, ini pemuda Nain ini sudah digotong, berarti sudah siap. Dibawa, dikuburkan. Di jalan sedang diangkut. Nah, saudara, di sini Tuhan hanya melihat, dan ketika Tuhan melihat, waktu kita tersungkur di sini dan kita sungguh menangis, kita sungguh mengalami hancur hati. Saya percaya kalau waktunya Tuhan itu, Dia dengar doa kita. Dia akan menjawab doa kita. Saat Dia melihat sudah sampai ke dasar samudra yang paling dalam itu, oh, kita sudah hancur banget, kita sudah merasakan minta pertolongan Tuhan banget. Bukan karena jumlah uang kita habis, bukan karena kita tiba-tiba udah sakit, tidak. Tapi hati kita yang sangat dalam merasakan bahwa cuma Tuhan yang bisa tolong, maka kita tidak bisa menolong keluarga, teman, atau jemaat, orang-orang yang kita cintai, kasihi. Kita nggak bisa jangkau lihat mereka di Amerika. Cucu sayang di Amerika. Saudara, ada 4 cucu di Amerika. Ada di Seattle 2, ada di San Jose 2, ada anak dan mantu, saudara. Tapi bagaimana kami bisa melihat? Tidak, kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa berdoa. Apalagi mereka anak cucu yang sekolah di Seattle. Tidak ada orang tua di situ. Kalau yang di San Jose, karena masih kecil, jadi ada anak saya, ada mama papanya yang jaga. Tapi saudara, siapakah yang bisa menolong selain kita mengandalkan Tuhan? Saudara, ada di rumah pun kalau mau kena, tetap bisa kena. Tetapi andalkan Tuhan. Seenggaknya di rumah kita mengikuti peraturan pemerintah, kita juga membuat supaya tidak terjangkit, dan kita menolong supaya percepatan. Sebab itu kita harus tunduk pada pemerintah, harus di rumah saja. Maka saya ini keluar halaman saja kagak, saudara. Cuma dalam kamar, ruang makan, ruang doa saya ini. Ini ruang doa saya, tempat ibadah saya puluhan tahun. Nah, saudara, maka sebab itu mari datang pada Tuhan.
datang dengan hati yang hancur, datang dengan sungguh-sungguh, maka ingat Tuhan memiliki hati yang tergerak. Maka di sini dikatakan, kalau Anda melihat, dan ketika Tuhan melihat, hanya melihat, belum dengar bahwa janda ini hidupkan dong, hidupkan. Tidak, dia tidak teriak-teriak untuk menghidupkan anaknya, tidak. Hanya melihat. Iya, Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Oh, datang pada Tuhan, bersyafaat dengan hancur hati, minta kepada Tuhan. Sehingga hati Tuhan tergerak dan dia katakan, ibu jangan menangis bu. Ya, kalau Anda bapak, dia katakan, Pak jangan menangis. Saudara, maka di sini dikatakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di segala Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kita berdoa supaya Tuhan bisa pakai anak-anak kami yang ada di sekolah asrama Petamburan yang diisolasi. Kita berdoa, ya. Udah keluar. Sudah tidak ada di rumah sakit. Oh, puji Tuhan. Iya. Jadi saudara, mereka pernah masuk, dan kalau saya dengar katanya sudah keluar, ya puji Tuhan. Jadi berarti saudara, mereka adalah alat di tangan Tuhan. Mereka adalah pemuda naik ini yang dibangkitkan Tuhan. Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang akan dibangkitkan Tuhan, yang rasanya cuman hidup begitu saja sehingga rohaninya mati. Hari ini para ibu-ibu, para orang tua, mari berdoa buat anak-anak muda kita, biar hati Tuhan tergerak. Maka pemuda-pemuda ini akan bangkit. Saya sangat percaya, cuman air mata para pendoa, Tuhan akan jawab doa kita. Jangan khawatir para pendoa, selama kau masih mau bersama kami berdoa, kita akan lihat sejarah bangsa itu yang ada adalah para pendoa syafaat pembuat sejarah. Maka kita akan melihat lagi sebelum saya mengakhiri. Kita melihat di sini di dalam, tadi kita sudah lihat di Matius, ya. Tergeraklah hati Tuhan, sehingga dalam masalah mereka tidak bisa makan pun, Yesus bisa buat dalam 5 roti 2 ikan, sisa 12 baku, yang makan 5.000 orang, laki-laki belum perempuan dan anak-anak, karena yang punya anak-anak. Tapi saya mau mengajak Anda melihat lagi. Iya, kita lihat di dalam Markus 10. Yesus menyembuhkan Bartimius. Kalau tadi orang mati dihidupkan, roh anak-anak muda supaya bangkit sekarang, dihidupkan kembali. Orang-orang yang gak punya, mereka rindu mendengar suara Tuhan. Mereka rindu. Tuhan juga dapat memberkati mereka yang tidak mampu, Tuhan berikan makanan. Asal kerinduan kepada Tuhan sampai menggerakkan hati Tuhan. Ada yang kita akan lihat Markus 10. Markus 10 ayat 46, Yesus menyembuhkan Bartimius.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Orang buta bernama Bartimius. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengar dia bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anda perhatikan, banyak orang menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, artinya tergerak hati Yesus melihat orang ini bersungguh-sungguh, ngotot, gak peduli dihina orang, dimarahin orang. Tapi dia tetap mau menarik perhatian Tuhan. Sewaktu kita berdoa, kita menyembah, kita menyanyi, kita nggak mau berhenti, saudara, sampai saya merasakan mata Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang hadir. Nah, saudara, maka di sini dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Anda lihat hati Tuhan tergerak. Murid-murid bilang, diam lu, jangan ribut, bikin kacau aja KKR kita. Nah, saudara, mereka panggillah dia, kata Yesus. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yes, Tuhan sedang mau menguatkan hatimu yang hancur. Tuhan sedang mau menguatkan engkau. Dia katakan, kuatkan hatimu. Dia gak bilang, kuatkan kakimu, kuatkan tanganmu, karena sudah capek meminta-minta. Tidak, saudara. Tapi ada hal yang penting, adalah hati. Oh, hati ini banyak sekali kita merasa tersinggung, hati tersinggung, hati merasa hancur, hati ini masalah keras hati, masalah iri hati, masalah, ya semua bermasalah dengan hati, ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi Bartimius tidak peduli. Oh, dikatain apa saja, dia terus, Yesus anak Daud, kasihani aku, kasihani aku. Saudara, dan waktu disamperin, Yesus bilang, panggil dia. Muridnya berkata, kuatkan hatimu. Saudara, untuk kita melakukan ibadah, untuk kita terus berdoa juga, ya banyak mungkin orang komentar kelamaan, bosan, ya kan? Iya, rasanya komentar banyak. Saudara, hati saya sedih, tapi saya harus tetap. Karena siapa yang menolong? Kalau bukan Tuhan, saudara. Kalau bukan tetesan air mata para pendoa syafaat. Kalau bukan ucapan kata-kata profetikmu. Kalau bukan imanmu yang terus mengejar Tuhan, belas kasihan. Karena saya sudah mengalami masa susah. Saya cuma berdoa dan mengemis di hadapan Tuhan. Oh, suami pergi ke Amerika, tidak ada berita. Saya cuma menangis di kaki Tuhan. Kasih makan apa keluargaku? Anak-anakku masih kecil. Tangisan itu yang kulakukan sekarang. Saya sangat percaya kalau semua rumah-rumah menjadi menara doa, semua rumah-rumah akan bersyafaat bersama-sama, percepatan berhentinya virus corona ini akan terjadi. Karena Tuhan akan berkata, panggil. Dan Tuhan menguatkan hati. Sekali lagi di sini dikatakan, kuatkan hatimu. Terus kedua dia bilang, berdirilah. Artinya kau harus bangkit. Dari duduk,
Ini Bartimeus kayak orang, ya dua siapa duduk, Tuhan tolong, Tuhan belas kasihanmu, Tuhan belas kasihanmu. Terus baru kemudian dia bilang, kuatkan hatimu. Kita nggak berhenti, kita doa. Biar tiap hari kadang-kadang saya rasa kasihan main musik dan sambil, aduh kasihan juga mereka harus ikut saya berdoa terus. Nah saudara, tapi kalau 2-3 orang berhimpun dalam ada. Anda ikut di dalam online bersama live streaming HP ini. Tuhan ada. Kalau lebih banyak dari 3 orang, lebih kuat Tuhan dengar doa kita. Maka itu di sini dikatakan berdirilah, artinya bangkit. Bangkit dari mengasihi diri, bangkit dari berasa nggak mampu, karena Tuhan sudah memanggil kita. Masih menangis. Kemudian kita akhiri dengan doa profetik. Kita mau bangkit. Maka di sini dikatakan berdirilah, artinya bangkitlah, jadilah terang, bangkitlah, dengar suara panggilan Tuhan. Maka bangkit, berdirilah, artinya bangkit, mulai bangkit semangatmu, kasih mula-mulamu, bangkit baca firman, bangkit menyanyi, bangkit memuji Tuhan. Bahkan saya kadang-kadang Anda lihat kalau di Facebook, kok kenapa nyanyi masih pegang-pegang hati? Karena saya WA ke teman-teman, ayo cepat siap, sekarang saya mulai, ayo cepat siap. Makanya Anda pikir saya telepon tidak, saya hanya hubungin ke Amerika, kemana, ya saya hubungin teman-teman supaya siap-siap di Facebook. Nah saudara, yang saya menyembah, saya ingat, saya langsung bilang siap. Maka sebab itu di sini dibilang bangkit, Anda harus maksakan diri Anda. Aku harus beribadah, aku harus memuji menyembah Tuhan, aku harus berdoa, aku harus baca Alkitab, aku harus berdiam diri, fokus kepada Tuhan seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 1-2. Nah saudara, maka di sini Anda lihat ya, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, kuatkan hatimu, berdiri. Ingat, Ia memanggil engkau. Tuhan sudah memanggil kita. Dia selalu memanggil kita. Cuman kita yang malas. Dia selalu memanggil kita. Cuman kita kadang-kadang mendahulukan keinginan daging kita daripada Tuhan. Tuhan bukan nomor 1. Sampai akhirnya kita habis benar, baru kita tahu bahwa Tuhan harus nomor 1. Nah saudara, maka kemudian dikatakan Tuhan memanggil engkau. Oh saudara, kita senang banget kalau bisa mendengar Tuhan. Iya, mendengar Tuhan bilang, hai anakku, aku mengasihi. Nah saudara, kita lihat lagi, maka lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanggalkan jubah kita. Jubah itu kebiasaan buruk. Dia pengemis kan. Hidupnya cuman, minta dibelas kasihani orang. Minta belas kasihan orang. Tidak. Hari ini kita para pendoa juga harus menanggalkan jubah kemunafikan, jubah kepura-puraan, jubah kesombongan, jubah kebiasaan buruk. Jubah mengandalkan manusia, meminta-minta pada manusia. Jubah itu harus ditanggalkan, yang penuh dengan debu dan kotoran. Penuh dengan dusta dan penuh dengan emosi kedagingan, hal yang tidak baik, saling bersaing, saling iri hati, ingin menjatuhkan satu dengan lain. Bahkan kadang-kadang hamba Tuhan yang udah baik, mereka berpikir jahat. Saudara, itu masih jubah padamu. Lepaskan itu. Hidup dengan rendah hati. Hidup dengan jujur, tulus, murni. Karena di dalam Mazmur 73 ayat 1, Tuhan hanya baik pada orang yang tulus dan bersih hatinya. Maka saudara, Anda lihat di sini. Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri. Ia bangkit. Tanggalkan dulu semua, akui dulu semua, kelemahan kita, buang semua. Waktu kita tanggalkan jubah itu, kita sedang berdoa mengakui kelemahan kita, ketidakbaikan kita. Lepaskan itu.
kehidupan sehari-hari yang bodoh, yang jelek, yang selalu menilai orang, dia tuh jahat, dia itu jahat, padahal tidak. Yang selalu nyakitin, selalu iri hati, selalu cemburu, selalu berasa dibeda-bedain, padahal tidak. Atau selalu merasa benci pada orang-orang yang lebih hebat. Nah saudara, ada hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tidak diperhatikan, kita sebel. Kita bilang, oh gak baik gereja itu. Padahal pendeta juga sibuk saudara. Nah kita harus lihat sini, kebiasaan apa padamu yang menjadi jubah yang kotor itu, yang menjadi jubah minta belas kasihan, sehingga kalau kita egois, kita hanya mikir kita ini, maka kita banyak musuh, kita banyak gak suka orang. Karena kita mengasihi diri kita, kita cepat tersinggung. Kita mengandalkan manusia saja, kalau dia kurang perhatiin kita, katakan dia jahat. Sebab itu Tuhan bilang, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka saat melepaskan jubah, melepaskan kelemahanmu, dan akui kebodohan, akui semua dosa, kedaginganmu, hal-hal duniawimu, hal-hal yang tidak baik di dalam perasaan batinmu, itu lepas kebiasaan buruk. Maka sebab itu dia kemudian baru bisa berdiri. Kalau tidak, dia terikat dengan itu. Berdirilah. Maka saudara, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Oh luar biasa. Lepaskan dulu jubah kebiasaan, kelemahan, dan keburukan hati kita. Sifat yang selalu menghakimi, menilai orang secara luar. Nah saudara, mari kita lihat di sini. Tanya Yesus kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tidak minta uang, saudara. Waktu Tuhan berkata kepada Paulus bilang 3 kali aku berdoa. Korintus 12. Aku berdoa. Tuhan tidak kasih dia usir seseorang yang kayak duri dalam daging itu, menusuk-nusuk dalam hidup dan pelayanan dia. Bukan. Yang selalu jelekin itu, tidak. Tetapi Tuhan bilang pada dia, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan cuma kasih jalan keluar. Tuhan jawab doanya. Tapi jalan keluarnya Tuhan satu-satunya. Cukup kasih karunia. Cukup Tuhan bagimu. Saudara, karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah saudara, kemudian Bartimeus ini, waktu ditanya, dia bilang, saya cuma mau mataku melihat. Itulah hikmat dari Roh Kudus. Itu adalah roh hikmat, roh bijaksana. Saudara, supaya kita melihat ke depan apa yang Tuhan mau pada kita. Saudara, bukan mata ini, tetapi mata rohani kita. Banyak kali kita buta. Kita hanya menilai asal-asal saja dengan meraba-raba atau pakai perasaan kita yang orang buta rohani. Sekarang kita bilang, Tuhan, buka mata rohaniku. Dia cuma bilang, buka mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat. Kalau kita bisa melihat rencana Tuhan ke depan, kalau kita bisa mengerti janji Tuhan, pikiran kita terbuka, maka kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang kita alami ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan, maka waktu kita, Roma 8 ayat 28, terus kalau dilanjutkan, maka didapatkannya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Maka disitulah keluar firman bahwa kita ini lebih dari pemenang. Di dalam Yesus yang sudah memberikan kemenangan.
Nah, saudara, maka sebab itu di sini kita harus minta seperti Bartimius, buka mata aku Tuhan. Kalau kita yang mata melihat ini, terus kita tidak mengerti, lebih baik mata tertutup tapi mata rohani terbuka. Maka itu dengan mata terbuka, puji Tuhan, biar mata rohani kita juga terbuka. Maka di sini dikatakan, iya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, yang saya ingin bilang pada Anda, hari ini doa kita, jamah hati Tuhan. Sampai Tuhan bilang, sini nak, bangkit, lepaskan kelemahan kedagingan roh duniamu. Maka kita mulai mendekati Yesus. Dan lihat Tuhan akan buka. Telinga rohani kita dulu dibuka. Baru kemudian kita bilang, Tuhan, aku mau melihat rencanamu, visimu ke depan itu apa. Maka saudara, setelah itu yang ajaib Tuhan katakan. Tuhan gak bilang, sini gua kobok-kobok dulu mata lu. Iya, sini. Iya, kalau ada yang lain diludahin, di apa, terus Tuhan bawa pergi ke tempat, ya bilang, oh udah lihat belum Tuhan? Iya, diambil lagi tanah, terus ini dibawa, iya dibawa, diterangkan firman dalam perjalanan, ditanya lihat, oh dia bilang, ya aku lihat. Iya perlahan-lahan lihat pohon seperti melihat dari sedikit-sedikit, lama-lama jelas. Tapi yang ini luar biasa. Karena yang ini dia terus berteriak. Mari kuatkan hati kita. Jangan pernah lemah semangat kita. Saya terus menulis di dalam grup saya. Push prayer until something happen. Dan never give up. Wow. Jangan pernah menyerah. Selama masih bisa berdoa. Mari kita berdoa. Kita berseru pada Tuhan. Maka di sini Tuhan cuman bilang pada dia, tanpa goyang-goyang tangannya, tanpa tumpangkan tangan di atas kepalanya, tanpa pegang matanya, cuman bertanya, kau mau apa? Kalau dia bilang, mungkin bilang duit, maka matanya nggak kebuka. Maka duit bisa habis. Tapi mata berbicara hikmat, berbicara pandangan ke depan, berbicara roh bijaksana, roh hikmat, pewahyuan. Dan berbicara, saudara, tentang melihat rencana Tuhan ke depan. Tahu apa yang Tuhan mau. Ini berbicara mata roh. Hikmat, wahyu, marifat, roh nubuatan, roh ke depannya apa. Dengan iman yang luar biasa. Saudara, firman ini diakhiri dengan pergilah. Saudara, dia bilang pulang, pergi saja. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat dia. Saudara, kita cuma perlu mendengar. Tuhan ingin bertanya, lu mau apa? Kalau mau uang, Tuhan bilang, lah buta aja terus. Uang cuma sedikit, besok habis. 1 tahun habis. Kalau cuma mata duitan. Tapi kalau mau hikmat Tuhan, pewahyuan Tuhan, hati melekat pada Tuhan, maka kita akan lihat, aduh luar biasa. Dalam segala hal, Allah turut bekerja. Alkitab bilang dalam segala hal, Allah turut bekerja. Artinya Allah ambil bagian. Roma 8:28. Maka dalam keadaan yang kita alami, Tuhan turut bekerja. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah never give up, tidak menyerah. Hiduplah terus berdoa sampai hati Tuhan tergerak.